Kisah pengemis Yahudi buta yang masuk Islam. Pengemis ini gemar menghina dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir." Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya. Sebab Rasulullah Muhammad SAW yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghariknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menentang makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil beliau. Rasulullah SAW pun wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para sekeluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku atau Rasulullah SAW yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja." Apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembiranya Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap merawat wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekkan Muhammad. Padahal belum pernah aku dengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena dia menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW.
Kisah pengemis Yahudi buta yang masuk Islam. Pengemis ini gemar menghina dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir." Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya. Sebab Rasulullah Muhammad SAW yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghariknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menentang makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil beliau. Rasulullah SAW pun wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para sekeluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku atau Rasulullah SAW yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu saja." "Apakah itu?" Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembiranya Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap merawat wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekkan Muhammad. Padahal belum pernah aku dengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena dia menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW.